Welcome to Abah. Sabar. Salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 PPK Advokasi Angkatan 2021 akan mempersembahkan video penelitian kami. Happy watching! Baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Saifullah yang akan memandu podcast pada kali ini. Kemudian perkenalkan saudari Musdalifah yaitu sebagai korban. Kemudian yang kedua yaitu ada saudari Nina Anggra ini sebagai narasumber pertama. Kemudian yang kedua ada saudari Nur Wahyuni yang sebagai narasumber yang kedua. Nah, beberapa minggu yang lalu saudari Musdalifah ini kena musibah yaitu pencurian. Nah, apakah saudari Musdalifah ini bisa menjelaskan atau menceritakan sedikit tentang musibah yang dialami oleh saudara ini? Baik, terima kasih Ipul. Jadi memang benar beberapa waktu yang lalu, tepatnya bulan 6, saya kena musibah. Waktu itu ceritanya saya lagi fotokopi di depan kampus. Terus pas mau bayar saya sadar kalau ternyata dompet saya tidak ada di tas. Terus saya cek di motor, tidak ada juga di dashboard itu sudah tidak ada. Terus beberapa saat kemudian saya nyalakan data handphone saya, ada notifikasi masuk dari e-money saya. Ternyata uang saya sudah kesedot 1 juta lebih. Terus beberapa waktu kemudian kesedot lagi sekitar 1 juta lebih itu. Jadi dompet saya itu semuanya hilang. Apakah barang yang dihilang ini atau dompet saudara ini kembali atau bagaimana? Iya, oh iya, itu menariknya dari si pencuri ini karena ternyata dompet saya dikembalikan dan lokasinya itu agak jauh dari lokasi kejadian. Dompet saya hilang di depan kampus dan dompetnya kembali ketemu itu di Fakultas Tarbiyah. Oh, berarti barang yang hilang ini kembali ya, tetapi semua yang ada dalamnya telah habis begitu? Iya, betul sekali. Nasib. Nah, untuk saudari ini apakah ada tindakan yang tegas yang diambil yaitu melaporkan ke pihak berwajib atau diikhlaskan atau bagaimana? Ya, tentu saja karena sebenarnya saya laporkannya itu 2-3 hari kemudian. Saya sempat bingung lapor tidak. Tapi kemudian saya lapor di Polres Goa waktu itu. Oh, berarti saudari ini sempat bingung ya untuk melaporkannya atau tidak begitu? Iya, betul. Nah, berarti kasus ini telah masuk ke aparat begitu. Kira-kira aparat ini mengambil pasal yang berapa yang diterapkan dalam kasus ini begitu? Kalau penyidik saya kemarin itu menggunakan pasal 362 pencurian. Oh, pasal 362 ya tentang pencurian begitu. Betul, lebih betul. tepatnya pencurian biasa ya? Iya, betul Oke. sekali. Nah, untuk narasumber pertama kita yaitu saudari Nina Anggra ini. Iya. Apakah setuju dengan tindakan yang diambil oleh si aparat ini yaitu mengambil pasal 362 begitu dalam KUHP? Baik, terima kasih. Dari kronologi yang dipaparkan oleh korban tadi mengenai kasus pencurian, saya rasa tindakan dari aparat mengambil pasal 362 menurut saya itu sudah benar. Dalam pasal 362 sendiri ada unsur-unsurnya. Yang pertama, barang siapa. Kedua, mengambil. Ketiga, sebagian atau seluruhnya. Dan keempat, dengan niat melawan hukum. Nah, dari unsur-unsur pasal 362 tersebut telah memenuhi unsur dalam 362 KUH pidana yang telah dipaparkan oleh korban. Begitu. Saya rasa tindakan aparat mengambil pasal tersebut sudah benar. Oh, berarti saudari Nina ini sudah setuju dengan
pasal yang diterapkan oleh si aparat begitu. Ya, saya setuju. Baru dan juga ada unsur-unsur tambahan dari pasal 362 itu, ya salah satunya tindakan tersebut dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Nah, dari cerita korban tadi belum diketahui berapa orang jumlahnya. Dan yang saya paparkan barusan tadi itu hanya unsur tambahan dari pasal 362 KUH Pidana. Oh ya, jadi intinya kurang lebih Anda ini setuju dengan pasal yang diterapkan oleh si aparat atau si penyidik ya? Iya, saya setuju dengan tindakan dari aparat tersebut. Nah, untuk beralih ke narasumber yang kedua kita, yaitu Saudari Nurul Wahyuni, apakah Anda setuju seperti Minanggere ini, yaitu setuju dengan si aparat yaitu menegakkan pasal 362, ataukah ada pendapat lain ada pasal lain yang bisa diterapkan kecuali dari pasal 362 ini gitu? Oke, baik, kalau menurut saya pasal yang diterapkan oleh penyidik itu sudah benar, yakni pada pasal 362. Juga yang dijelaskan tadi unsur-unsur dari Saudari Nina sudah memenuhi dari musibah yang dikenai oleh saudari kita. Nah, pun ada beberapa pasal yang berkaitan dengan pasal 362, yakni pasal 363 dan pasal 365. Nah, namun unsurnya itu tidak terpenuhi. Nah, pada pasal 363 itu ada unsur kekerasan. Nah, kemudian pada unsur 365 itu unsurnya ancaman. Nah, pada kasus yang dikenai saudari kita itu tidak ada unsur tersebut. Jadi menurut saya pasal yang tepat untuk kasus ini ya pasal 362 KUH Pidana. Oh, terima kasih kepada kedua narasumber kita. Berarti dengan kata lain kalian berdua ini setuju dengan pasal yang diterapkan oleh si aparat begitu? Iya. Nah, karena kedua narasumber kita ini sudah setuju dengan pasal yang diterapkan oleh si aparat, dengan kata lain tidak bertentangan dengan pasal lain atau ada yang sama dengan pasal lain yang bisa diterapkan kecuali dari pasal 362 ini. Nah, mungkin sekian dari perbincangan kita kali ini. Marilah kita saksikan kesimpulan dari kelompok kami. Baik, langsung saja di sini kita akan mewawancarai pemilik tempat fotokopi ini. Kemarin sekitar bulan 6 lalu, apakah benar terjadi pencurian dompet di sini, Kak? Iya, betul. Kalau boleh sedikit bagaimana kronologisnya, bisa sedikit dijelaskan? Nah, begini, kan kemarin itu yang kakak pasnya datang ke sini tuh dilupa sama dompetnya di kantong motornya. Nah, terus saya tuh ndak tahu permasalahannya. Kebetulan dia di sini menunggu sambil tunggu perinya. Pasnya mau membayar tidak ada dompetnya, malah ketinggalan di sana terus hilang. Pasnya dilihat CCTV, memang betul dompetnya ketinggalan di sana. Baik, terima kasih Kak atas waktunya. Iya, sama-sama. Mungkin sekian video dari saya. Selanjutnya kalian bisa saksikan di video selanjutnya. Baik, perkenalkan nama saya Lutfia Syariah dan saya Kansa Putri. Baik, pada hari ini kami akan menjelaskan kesimpulan pada kasus yang kami angkat. Pada kasus yang kami angkat itu pada pasal 362 KUH Pidana tentang pencurian yang terjadi ketika seseorang mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Jadi adapun kronologi yang memenuhi pasal tersebut, yang pertama, si korban telah kehilangan barang yang berupa uang senilai 3,1 juta yang berasal dari kartu ATM dan uang cash, yang dimana uang tersebut diambil pelaku tanpa hak dan melawan hukum. Baik, itulah kesimpulan dari kami.